Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Rita Pujiasi. Adapun anggota saya Miwada Atkia Kamal dan Dina Marlisa Putri. Di sini kami akan membahas tentang cyberbullying. Di sini ada pengertian cyberbullying yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Cyberbullying ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Vortex, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Dalam sebuah survei penelitian yang dilakukan lebih dari 20 orang tua di seluruh dunia, resiko terbesar penggunaan platform media online, orang-orang pada memilih 65%-nya cyberbullying di media sosial sebagai ancaman terbesar mereka, termaksud adanya ancaman melalui pesan teks dan melalui chat room. Macam-macam cyberbullying disebutkan dalam bukunya Novan Ardiwiani berjudul Save Our Children from School Bullying. Di antaranya yaitu ada flaming atau terbakar, yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Kemudian ada harassment, dalam kata lain gangguan, yaitu pesan yang berisi gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial, dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada denigration atau pencemaran nama baik, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi. Kemudian ada impersonation atau peniruan, yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik. Kemudian ada outing atau menyebarkan aib, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Kemudian ada trickery atau tipu daya, yaitu membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang. Kemudian ada exclusion atau pengeluaran, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Kemudian ada cyberstalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Faktor-faktor terjadinya cyberbullying. Di antaranya faktor internal, yaitu karakteristik kepribadian pelaku yang cenderung dominan, kurang empati pada orang lain, suka kekerasan, tidak berani mengambil risiko, dan suka mencari sensasi. Orang dengan kepribadian ini cenderung mencari korban dengan kepribadian rapuh, lemah, tergantung, dan belum bisa mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Keluarga yang tidak harmonis, orang tua kurang perhatian dan sering melakukan kekerasan dalam mendidik anak atau dalam mengatasi permasalahan, cenderung menyebabkan anak untuk melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan bullying agar dirinya diperhatikan dan diakui. Kemudian motivasi,
Perilaku bullying didasari oleh beberapa alasan, di antaranya dendam, marah, dan sakit hati sehingga ingin melakukan balas dendam pada orang lain. Ingin menunjukkan keakuannya dengan cara menyakiti orang lain, merasa jenuh karena tidak memiliki kegiatan. Kemudian ada media, yaitu kecanggihan teknologi pada era globalisasi yang menyediakan ruang untuk memberikan pendapat serta mengizinkan orang tua untuk menggunakan akun tak bernama, sangat memungkinkan terjadinya cyberbullying. Kecepatan hitungan detik informasi dipublikasikan, disebar, dan dibaca oleh orang juga menjadikan pemicu maraknya cyberbullying. Berikutnya ada pun dampak dari cyberbullying. Hilangnya kepercayaan si korban, jatuhnya mental karena merasa dipermalukan, mengalami gangguan kesehatan, prestasi yang menurun, perilaku yang agresif, menjadi paranoid, berpotensi menjadi cyberbullying juga, depresi, menjadi pribadi yang rapuh, bunuh diri, merasa terisolasi, dan melakukan tindak kriminal. Adapun Undang-Undang tentang Cyberbullying, pengaturan cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE. Pada pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk pasal selanjutnya, pasal 27 ayat 4 Undang-Undang UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Dalam cyberbullying, UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas, hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Sedangkan jenis cyberbullying tidak hanya mengandung unsur tersebut, seperti halnya pada pasal 27 ayat 3 dan 4. Belum menyangkut unsur dari flaming, harassment, impersonation, outing, trickery, exclusion, dan cyberstalking. Kemudian ada contoh kasus cyberbullying. Yang pertama dari Amanda Todd. Gara-gara foto toplesnya disebar orang yang nggak dikenal, Amanda jadi depresi, akut, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian ada dari Brandy Vela. Remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Kemudian ada dari Rian Hellingan. Karena ceritanya memalukan tersebar, Rian Hellingan harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya. Sampai suatu hari, dia tidak kuat lagi untuk menggantung dirinya. Kemudian ada dari Audrey Pot. Menjadi korban pelecehan seksual bukan hal yang mudah dilalui Audrey Pot. Enggak hanya itu, bahkan 3 cowok yang melecehkannya menyebarkan foto-foto saat memperkosa Audrey. Pemeran penting terhadap korban cyberbullying. Salah satunya orang tua. Agar lebih banyak meluangkan waktu bersama anak, menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tubuh dan kembangnya anak. Kemudian ada mengawasi pergaulan sosial anak dengan teman mereka di media sosial, mengenali dan membantu anak dalam mengembangkan minatan bakatnya, memberi penghargaan terhadap apa yang anak lakukan dengan memberi pujian sehingga anak merasa dihargai,
mengurangi paparan kekerasan dari televisi atau game dengan cara mengatur jenis tontonan atau game yang mendidik bagi anak, memberi contoh pada anak bagaimana cara mengatasi rasa marah secara bijak dan mengajarkan pada anak untuk meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Selanjutnya ada guru atau mendidik di sekolah. Memberikan arahan kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan internet yang positif, mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan seperti kegiatan keagamaan, pramuka, dan kerja bakti agar siswa peka terhadap lingkungan sosial mereka. Meningkatkan kerja guru bimbingan konseling dengan mengadakan monitoring dan self-assessment terhadap siswa mengenai tindakan kekerasan atau cyberbullying yang pernah mereka alami. Selanjutnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kemsos Republik Indonesia dapat mengadakan penyuluhan tentang cara mengulangi cyberbullying dan menggunakan internet secara sehat terhadap orang tua dan guru, meningkatkan kemampuan dan peran serta pekerja sosial dalam mendampingi korban cyberbullying, membuat panduan khusus bagi orang tua bagaimana cara mengulangi dan mencegah cyberbullying bersama instansi terkait atau Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia membuat perangkat hukum atau perundang-undang yang komprehensif dalam rangka melindungi korban dan memberikan efek jerah bagi pelaku cyberbullying. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.